Pada pertemuan yang terakhir, penulis membawakan bagaimana berbaktinya Nabi Ismail alaihi salam terhadap ayahnya. Bagaimana beliau, wallahul musta'an, punya inisiatif positif agar supaya abinya atau ayahnya tidak terhitung sebagai sebagai hamba yang mendurhakai Allah dalam apa yang menjadi perintahnya, tidak mempersulitnya. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail yang telah beliau tunggu sekian puluh tahun dengan doa-doa beliau menerimanya tanpa negosiasi, beliau menerimanya tanpa menawar. Wallahu al-musta'an, ya, dan kemudian beliau sampaikan kepada anaknya, dan yang menjadi respon dari Ismail anak beliau alaihi salam, ya, adalah penerimaan, di mana Ismail menyampaikan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku yang tersayang, lakukan saja apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, insyaallah Anda akan dapati saya sebagai seorang yang bersabar. Nah, maka kita bercermin dengan kondisi kita, bagaimana agar kita menjadi sebab orang tua kita terkategorikan hamba yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersulit mereka dengan sikap-sikap kita, dengan tuntutan-tuntutan kita, termasuk dengan kita memaafkan kekurangan mereka, yang dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena tidak bisa dipungkiri, sebagaimana kita setelah menjadi orang tua, kita sudah menjalaninya dengan penuh kekurangan, keterbatasan. Demikian pun orang tua kita ada kekurangan-kekurangannya, banyak ketidaksempurnaannya, yang tentu saja ini memiliki konsekuensi akhirat, yang jika kita sebagai korban dalam hal ini tidak memaafkan mereka, tidak punya inisiatif untuk berdamai dengan trauma masa kecil kita dan memaafkan mereka, maka kita berada di trek yang berbeda dengan trek yang ditempuh oleh Nabi Ismail. Sebagian kita qaddarallah mendapatkan dari orang tuanya perlakuan, treatment yang tidak sesuai dengan harapannya, yang terkadang menimbulkan trauma, yang semestinya dengan dia belajar tentang tauhid, yang dengan dia belajar akidah yang benar, dengan dia belajar akhlakul karimah, dengan dia belajar teori tentang birrul walidain, dengan dia mengetahui bahwasanya orang tua itu pintu surga yang paling tengah bagaimanapun kondisi mereka, dengan kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan keridhaan Allah bersama dengan keridhaan orang tua. Semua hal tentang ini yang terdapat dalam ayat ataupun hadis semestinya sudah cukup untuk memotivasi kita sebagai anak untuk memaafkan orang tua kita, apapun trauma yang ditimbulkan, apapun trauma masa kecil yang kemudian ditimbulkan. Maka membutuhkan pendekatan, pembelajaran, edukasi, akidah yang benar, tauhid yang benar, keimanan yang benar, sehingga seorang tidak terlalu membesar-besarkan yang dinamakan trauma masa kecil. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Sebagian orang mungkin ujiannya di orang tuanya yang sedari kecil tidak memberikan apa yang menjadi haknya menurut persepsi si anak. Dia harus sadar ada orang-orang lain yang ujiannya berbeda, dibikin cacat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang hanya Allah tahu. Dibikin tidak bisa melihat, dibuat penuh dengan keterbatasan, tidak sebagaimana orang yang seumurannya. Setiap orang masing-masing ujiannya. Oleh karena ya Rasulullah SAW menyampaikan undur man asfala minka, lihat kepada orang yang kondisinya tidak seberuntung Anda, sehingga seorang tidak berlarut-larut dengan apa yang dikatakan trauma masa kecil, yang kemudian syaitan membuat dia membesar-besarkan itu,
untung orang tuanya. Hal buruk, treatment yang kurang baik itu muncul dari orang tuanya, yang di tengah kekurangannya kontribusinya tidak kecil, kontribusinya tidak sedikit. Semestinya membuat dia dengan keimanannya, dengan akidahnya, dengan akhlak mulianya mampu untuk cepat berdamai. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berbicara kesalahan orang yang kemudian Anda tidak memaafkannya, yang dengan sebab itu kemudian dia diadab di akhirat, kata beliau, ma yanfa'u, apa keuntungan yang Anda bisa dapatkan dengan Anda tidak memaafkan saudara Anda, dengan sebab itu dia diadab di akhirat, apa keuntungan yang bisa Anda dapatkan? Maka bagaimana jika orang itu adalah orang tua kita? Bahkan menjadi sebuah kesalahan yang melekat kepada seorang yang dia selalu terbayang, selalu dihadirkan dalam benaknya, orang tua saya dulu sama saya begini begitu, dalam artian negatif, saya tidak akan melakukan itu kepada anak-anak saya. Jadi setiap kali dia mentreatment anaknya, yang dia munculkan adalah keburukan orang tuanya. Dia nggak sadar dengan itu dia durhaka. Dibikin status, dibikin postingan, anak saya tidak akan semenderita saya ketika kecilnya. Keimanan yang benar, kalau benar-benar terurus, nggak akan dia menjadi berarah ke sana. Dalam artian seorang jangan ridha untuk dirinya kualitas penghambaan terhadap Allah yang memprihatinkan itu. Kalau keimanan kita berkualitas, kalau keimanan kita benar, yang kita pedulikan adalah di hadapan Allah kita bagaimana. Ketidakbaikan orang tua kita, wallahul musta'an, itu peluang untuk kita membuktikan bahwasanya kita mentaati mereka, berbakti kepada mereka bukan karena faktor take and give, bukan pertimbangan take and give, bukan sebagai reward, tapi karena ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mentaati Allah yang memerintahkan kita, apapun kondisi orang tua kita, kita harus berbakti. Justru akan menjadi sulit men-set niat kita, memastikan niat kita itu karena Allah, jika orang tua kita terlalu baik sama kita. Kita baik karena apa? Allah atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada ulama yang menegur ketika seorang berbicara tentang rindu terhadap dua kota suci Madinah dan Mekah. Rindu. Para ulama nyentil, apakah seandainya Madinah dan Mekah tidak dalam kondisi yang seperti sekarang Anda akan tetap rindu? Penuh fasilitas, berlipat-lipat dibandingkan kondisi di kampung halaman, tempat tinggalnya, transportasinya, makanannya, dan seterusnya. Apakah masih akan ada rasa rindu itu? Membutuhkan upaya serius, upaya yang besar untuk kemudian seorang benar-benar bisa betul-betul ikhlas. Maka begitu juga, justru ketika orang tua kita, wallahul musta'an, membutuhkan untuk kita berusaha lebih untuk berbakti kepada mereka, karena kriteria mereka adalah orang tua yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Justru itu membuat kita lebih bisa menjadikan keikhlasan dan penghambaan diri kepada Allah sebagai alasan. Kalau bukan karena Allah, nggak akan. Sudah begitu tidak ada satu orang tua pun yang mesti punya kekurangan. Nah, maka kita melihat bagaimana Ismail menjadi sebab kebaikan untuk abinya, dalam upaya si abi ini, si ayah ini mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah lari. Sebagian anak nggak peduli. Kalau dia menjadi pribadi yang jauh dari keistiqomahan dan keimanan, orang tuanya bisa jadi dia diadab besok di akhirat, itu udah nggak peduli. Dia nggak pernah punya pertimbangan gimana orang tuanya lebih selamat, gimana. Hatta pun kita yang sudah ngaji kadang berbeda dengan sebagian salaf yang setiap kali dia menyingkirkan gangguan dari jalan, yang dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang yang masuk surga dengan hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada sebagian salaf yang setiap kali dia menyingkirkan gangguan dari jalan, dia niatkan, ini pahalanya untuk abi, ini pahalanya untuk umi, ini pahalanya untuk abi, ini pahalanya untuk umi, terus peduli dengan akhiratnya. Tidak sebagaimana sebagian orang yang inisiatifnya sekian
banyak terakumulasi menunjukkan bahwasanya dia adalah anak yang tidak peduli dengan surga neraka orang tuanya, tapi statusnya rindu ibu, rindu bapak, pengen peluk ibu, pengen peluk bapak. Apalah artinya kalau ternyata dia tidak menjadi sebab kebahagiaan orang tuanya di akhirat yang pertama dan di dunia tentu saja. Maka di sini kita belajar, dan itu seharusnya kita. Dan dengan maksud itulah kisah demi kisah itu datang. Kita memposisikan, seandainya kita di posisi yang seperti itu, seandainya kita di posisi Ibrahim, kita akan seperti apa? Seandainya kita di posisi Ismail, kita akan seperti apa? Ya, maka diceritakan di sini. Waqad warada anna Ibrahim alaihi salam lamma tayaqqana mimma ra'a fi manamihi qala li ibnihi ya bunayya khudhil habla wal mudiyya wantaliq ila hadha sya'b nahtatib. Datang sebuah athar yang menjelaskan perincian kejadian antara Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam. Ketika Ibrahim sudah yakin bahwasanya apa yang datang dalam mimpinya ini adalah perintah dari Allah agar beliau menyembelih anaknya Ismail yang sudah beliau tunggu 60 tahunan dengan doa-doa beliau. Setelah beliau sudah yakin, beliau menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, khudil habla, cari tali, wal mudiyah, dan pisau, wantalik ila hadha syi'ab nahtatib, ayo kita jalan bareng ke hutan nyari apa? Kayu bakar. Falamma khala bihi fi syi'ab akhbarahu bima umira bih. Ketika sudah berada di tengah hutan, tidak ada kecuali beliau dan Ismail, ya, tidak ada yang lain kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Akhbarah, baru kemudian Nabi Ibrahim mengkhabarkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jawaban Nabi Ismail alaihissalam, ya abati if'al ma tu'mar, sudahlah Bapak, kerjakan saja sesuai dengan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma arada dabhahu, ketika Nabi Ibrahim sudah hendak menyembelihnya, Ismail berkata, ya abati ushdud ribati hatta la attarib. Pak, ngikatnya yang kenceng biar saya nggak terlalu banyak bergerak. Saya diikat yang kenceng, Pak, supaya tidak terlalu banyak gerakan saya nanti ketika disembelih. Waqfif anni thiyabak, dan tinggikan dan jauhkan dari saya bajunya Bapak. Hatta la yusibah dammu fatarahu ummi, supaya darah saya nanti ketika dia terpancar tidak ada yang mengenai baju Bapak. Khawatirnya nanti Bapak pulang ibu lihat. Gimana caranya supaya darah yang keluar ketika saya disembelih tidak mengenai baju Bapak, karena kalau sampai kena khawatirnya khawatir ibu lihat. Washhad syafratak, tajamkan pisaunya Pak. Wasri fisikin ala hilqi, dan gerakkan dengan cepat pisau tersebut ketika berada di leher saya. Liyakuna ahwan alayya, agar lebih mudah, lebih ringan, dan lebih tidak sakit buat saya. Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha salam minni. Kalau Bapak sudah pulang ketemu ibu, sampaikan salam dari Ismail. Kita diberikan kisah ini di Al-Quran secara global, dan tentu saja ada perinciannya, dan di antara perinciannya ini yang dibawakan oleh para ulama. Qala Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata, ni'mal aun anta ya bunai, sebaik-baik penolong bagi saya dalam mentaati Allah adalah engkau wahai anakku. Ya, bapaknya terharu. Ni'mal aun anta ya bunayya, sebaik-baik penolong untuk aku dalam mentaati Allah enggak ada lain Anda. Wallahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya antara bapak dan anak ini apa? Bondingnya bagus atau enggak? Bagus. Komunikasinya bagus. Inisiatifnya bagus. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan itu PR kita sebagai anak dan PR kita sebagai orang tua. Kadang yang menjadi sebab anak kita itu terlalu banyak memberontak karena faktor kita orang tuanya. Karena kita orang tuanya. Ismail bukan tanpa usaha dari Ibrahim alaihissalam sebagai orang tuanya, sehingga beliau sedemikian pasrahnya, sedemikian berbaktinya, sedemikian bagus inisiatifnya, malah ngasih cara sama bapaknya. Ikat yang kenceng bah, tajamkan pisaunya, gerakkan dengan cepat, bajunya hati-hati jangan sampai kena darah, khawatir nanti Umi kalau lihat kemudian sedih, ya.
Dan jangan lupa sampaikan salam dari Ismail untuk ibu. Dalam artian ketika keimanan itu benar, inisiatifnya akan seperti ini. Maka kaum muslimin, al-aba wal ummahat, para ibu dan bapak, PR agar kita menjadi anak itu berbakti kepada orang tua kita, agar kita sebagai bapak dan ibu, sebagai orang tua, bagus inisiatif kita dalam pendidikan anak-anak kita. Itu keimanan. Keimanan kita diperbagus, keimanan kita diperkuat, keimanan kita diperbaiki, belajar dan belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkawan dengan kawan yang menunjang untuk dia menjadi lebih istiqomah, mentadaburi Al-Qur'an, menyelami dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca biografi salaf, continue berkelanjutan. Karena dengan keimanan yang benar, ya, seorang akan tertuntun dalam kondisi sesulit apapun. Inisiatifnya adalah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Solusi-solusi yang sifatnya spektakuler kalau tidak berdasarkan keimanan, efeknya hanya sementara, temporer saja. Taruhlah dibikin nangis-nangisnya, menyesali kedurhakannya terhadap orang tua, tapi kalau tidak dibangun di atas keimanan, ini hanya akan temporer. Nangis senangis-nangisnya karena konten atau treatment tertentu, tapi setelahnya disuruh jenguk orang tuanya ogah-ogahan, suruh nelpon secara teratur orang tuanya ogah-ogahan, inisiatif positif untuk mendampingi orang tuanya ogah-ogahan. Nonsen. Karena yang akan melanggengkan sebuah kebaikan dan inisiatif positif itu keimanan, bukan treatment yang kesannya spektakuler, treatment yang mungkin di waktu itu membuat seorang mungkin menangis dan sebagainya. Bukan itu, tapi keimanan. Perbaiki keimanan kita, perbaiki keimanan anak-anak kita. Ini insya Allah sebagai orang tua, kita sebagai anak, dan anak-anak kita akan berdinamika sesuai dengan keimanan. Karena nggak ada orang beriman kemudian durhaka, itu nggak ada. Seorang yang beriman dengan keimanan yang benar kemudian terlalu membesar-besarkan, terlalu memasa kecil, itu nggak ada. Ada kawan, seperti mungkin saya pernah cerita di majelis ini, ada kawan ditinggal sama bapaknya nikah lagi, ditinggal dia dan ibunya. Nggak ada cerita itu, wah, nggak mau lihat mukanya lah, nggak. Justru yang biayai kehidupan bapaknya dengan keluarga barunya dan menyekolahkan anak-anaknya dia. Nggak ada treatment yang sikapnya temporer. Wallahul musta'an. Sebagian orang melihat saya tenang itu kalau yoga, nggak ada. Iman perbaiki, dan insya Allah wa bidzikrillah tatmainnul iman. Iman, ilmu, amal. Apalah artinya seorang menangis karena sebuah treatment, menangis karena sebuah konten, kalau tidak dilanjutkan dengan amal dan ilmu. Ibnul Jauzi saja menyampaikan, nasihat itu ibaratnya tuh dia seperti cambukan, ya. Semakin panjang, wallahul musta'an, nasihat itu seperti cambukan. Yang lambat laun, sensasi rasanya itu bertahan atau hilang? Mereda kan? Nasihat itu seperti itu. Dicambuk misal, sakit mungkin langsung terasa, menjerit mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, apalagi sebulan, udah nggak terasa. Nasihat pun sama. Di awal kali kita mendengarnya mungkin tergugah, di awal kali kita di treatment mungkin tergugah, tapi kalau tidak tindak lanjuti dengan keimanan, dengan ilmu dan amal, maka hilang sama sekali pengaruhnya. Poinnya adalah Nabi Ismail alaihissalam, sampai beliau sedemikian bagus inisiatif beliau dalam merespon dan mereaksi apa yang datang dari abinya dengan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tanpa pengkondisian, tidak tanpa edukasi, tidak tanpa pendidikan keimanan, ilmu dan amal, enggak. La tahsabannal majda tamran anta akiluh. Jangan Anda menyangka pencapaian besar itu seperti tamar yang Anda dengan mudah mengunyahnya. Enggak ada ceritanya anak baik, anak soleh
Kemudian apa? Soleh dengan sendirinya. Diserahin ke ustadz sama ustadzahnya, soleh sendirinya. Sementara orang tua di rumah nggak ada peran, nggak ada ceritanya. Rasulullah sendiri yang menyampaikan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang paling berperan merusak anak-anaknya. Karena mau nggak mau sebagai orang tua, anak itu melihat mereka sebagai apa? Panutan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berkata, "Ni'mal aun anta ya bunai." Sebaik-baik penolong untuk mentaati Allah itu Anda wahai anakku. Tsumma aqbala alaihi wa huma yabkiyan. Kemudian Ibrahim mendekat kepada Nabi Ismail untuk melakukan penyembelihan. Dalam keadaan keduanya menangis. Ibrahim menangis, Ismail menangis. Bapak mana yang tidak menangis dan anak mana yang tidak menangis? Tsumma wada'a sikin ala halqihi. Kemudian Ibrahim meletakkan pisaunya di leher Ismail. Falam tahus. Ternyata tidak terpotong. Tidak putus kepalanya. Tidak tergores bahkan. Fasyahada marratain aw thalathan bil hajar. Falam taqta. Maka Ibrahim, kalau kita gimana? Sekali enggak? Udah ya Allah, kan gitu. Ini enggak. Diasah 2-3 kali, dicoba lagi. Asah lagi, coba lagi. Faqala al-ibn inda dzalik. Maka Ismail alaihissalam pun beliau berkata pada saat itu, "Ya abati kubbani ala wajhi." Pak, wajah saya dibikin arahnya ke bawah. Wajah saya dibalikkan, ditelungkupkan, Pak. Fa innaka idza nadarta ila wajhi rahimtani wa adrakatka riqqatun tahulu bainaka wa bain amrillah. Karena jika wajah saya tidak dibalik, Anda akan melihat wajah saya. Dan ketika Anda melihat wajah saya, Anda akan diliputi dengan apa? Rasa kasihan. Dan Anda akan menjadi lemah dan itu akan menghalangi Anda untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat sebagian anak menjadi penghalang untuk orang tuanya lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntutannya, dengan keinginan-keinginannya, dengan rayuan-rayuannya. Nah, ini PR kita sebagai orang tua, bagaimana agar kita mampu memiliki metode pendidikan tarbiyah yang membuat anak-anak kita inisiatifnya ke orang tua adalah agar bagaimana kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbagus kualitas komunikasi kita dengan anak-anak kita. Semuanya tentang akhirat, semuanya tentang surga dan neraka, semuanya tentang kematian, semuanya tentang amal soleh, semuanya tentang antara pahala dan dosa. Maka kata Ismail, wajah saya ditelungkupkan agar Anda nggak perlu melihat wajah saya. Karena jika Anda melihat wajah saya, Anda akan diliputi dengan apa? Rasa kasihan. Anda akan menjadi lemah, yang dengan sebab itu Anda terhalang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ana la anduru ila syafra fajza. Ditelungkupkan juga biar saya tidak perlu melihat pisaunya. Yang ketika saya melihat pisau tersebut, rasa takut saya muncul. Rasa ngeri saya datang. Fa fa'ala dzalika Ibrahim. Maka Ibrahim pun menuruti saran dari anaknya Ismail, wa wada'a sikin ala qafah. Maka gantian sekarang beliau meletakkan pisaunya tidak lagi di lehernya tapi di tengkuknya. Fanqalaba sikin wa nudiya. Maka pisau pun berbalik dan kemudian muncullah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya Ibrahim, sudah cukup, Anda sudah membenarkan apa yang telah menjadi instruksi Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Maka itu, bagaimana seorang anak dia juga punya keyakinan yang kuat terhadap Allah, tidak akan ada keburukan hasil sebagai hasil ketaatan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keburukan. Wallahul musta'an. Misal ya, sering terjadi keributan masalah waris dan sebagainya. Sebagian ustadz pernah bercerita di keluarganya sendiri terjadi salah pahaman, kemudian beliau menjadi penengah menyampaikan, ibu maunya gimana ketika masih hidup? Ibu maunya begini, si A ini
yang perempuan dapat bagian sama dengan laki-laki. Oh begitu. Dah, biar saya yang bagi, insya Allah tidak akan ada yang dirugikan. Dah, akhirnya dibagi secara syariat, di mana perempuan tidak mendapatkan sama dengan laki-laki, dia cuma dapat setengahnya. Kemudian ada inisiatif dari si anak ini, yang si ustadz yang bercerita ini, bagian saya untuk fulana. Selesai. Dah, rukun, ibunya mendapatkan sesuai dengan yang diwasiatkan, ya. Dan ibunya pun tidak terkategorikan apa, zalim. Ya, ketika warisan yang ada dibagi secara apa? Syariat, secara syar'i, ya. Dan seorang yang sudah memiliki hak, dia melepaskan apa yang menjadi haknya dengan sukarela, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan diberikan kepada orang yang mungkin ibunya concern atau khawatir dengan kondisi ekonominya sehingga berpesan dengan apa yang menjadi wasiatnya. Karena sebagian anak enggak menjadikan syariat, ya, sebagai tameng untuk menutupi ambisinya. Sebenarnya bukan syariat, tapi apa? Dia punya ketamakan, tapi apa? Dia melihat syariat ini bisa mengakomodir apa? Ya, kepentingannya, maka dia perjuangkan syariat di situ. Nah, yang jelas apa? Di antara bentuk birrul walidain, sebagaimana pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari kisah Nabi Ismail terhadap abinya Ibrahim alaihi wassalam adalah bagaimana anak kita sebagai anak punya inisiatif positif untuk kebaikan akhirat orang tua kita, yang tentu saja itu ada kompensasinya di dunia sebelum di akhirat. Allah akan memudahkan anak-anak kita punya inisiatif yang juga sama positif untuk akhirat orang tuanya yang notabene adalah kita. Insyaallah itu wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.